Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan saat ini, kami kelompok 1 atas nama Baker Nenotaik MPD, Marisi Panggabean MM, Artiali MT, Daud Takabesi MPD, dan Olaf Tri Wilopo Simanjuntak SAB MSI akan menyampaikan hasil pekerjaan kami berkaitan dengan figur PNS yang menjadi sosok teladan. Dan untuk sosok teladan PNS yang pertama yaitu Jenderal Sugeng. Sugeng merupakan seorang tokoh militer yang dikenal dengan integritas, kepemimpinan yang kuat, dan pengabdian yang tinggi terhadap negara, memberikan banyak pelajaran yang relevan dengan prinsip manajemen ASN dan Smart ASN. Dari Jenderal Sugeng, kami kelompok 1 dapat mengambil nilai-nilai dari prinsip manajemen ASN dan Smart ASN seperti berikut. 1 yaitu prinsip serving atau melayani. Pengabdian kepada negara. Dalam hal ini, Jenderal Sugeng dikenal dengan dedikasinya yang tinggi terhadap negara. Dalam konteks ASN, ini mengajarkan bahwa seorang aparatur harus memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Selain itu, orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai tindakan dan keputusan yang Jenderal Sugeng ambil, selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun komunitasnya. Nilai manajemen dan Smart ASN yang kedua, yang kami ambil dari tokoh Jenderal Sugeng, yaitu managing atau mengelola. Kepemimpinan yang efektif dan tegas, di mana Jenderal Sugeng adalah contoh pemimpin yang tegas namun adil. Ia mampu mengelola sumber daya manusia dan organisasi dengan bijaksana, kemudian strategi dan perencanaan yang matang. Salah satu kunci sukses Jenderal Sugeng adalah kemampuannya dalam merencanakan dan menerapkan strategi secara efisien. Kemudian poin yang ketiga atau nilai yang ketiga adalah bertanggung jawab, di mana Jenderal Sugeng memiliki integritas yang tinggi dan akuntabilitas. Hal ini juga harus dimiliki oleh para aparatur sipil negara tahun ini. Kemudian yang berikut adalah komitmen terhadap aturan dan hukum. Sebagai tokoh yang disiplin, Jenderal Sugeng selalu patuh terhadap aturan dan hukum yang berlaku. Nilai manajemen ASN yang kami dapat dari tokoh ASN Jenderal Sugeng adalah dapat diandalkan. Dalam hal ini konsistensi dalam tugas dan tanggung jawab, di mana Jenderal Sugeng dikenal dengan sebagai pemimpin yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi, baik dalam masa damai maupun konflik, dan mengutamakan hasil yang berkualitas. Kemudian nilai yang kelima dalam manajemen ASN adalah dapat dipercaya. Dalam hal ini Jenderal Sugeng dapat membangun kepercayaan melalui integritas. Kemudian adalah transparansi dalam setiap tindakan. Hal ini juga harus dimiliki oleh kita semua sebagai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan peran kita dalam melayani masyarakat. Dalam konteks manajemen ASN, sosok Jenderal Sugeng memberikan beberapa pembelajaran penting. Kurang lebih ada 3 poin yang kami ambil berkaitan dengan tokoh ini. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi, di mana Jenderal Sugeng selalu memperhatikan pengembangan kompetensi anggotanya. Kemudian yang kedua adalah pembinaan karir dan kepemimpinan, di mana Jenderal Sugeng juga mengutamakan pembinaan karir dari bawahannya melalui mentorship dan coaching. Kemudian nilai yang ketiga yang kami ambil dari tokoh ini adalah disiplin dan profesionalisme. Kedua nilai ini sangat ditekankan oleh Jenderal Sugeng yang relevan bagi ASN, terutama kami calon aparatur sipil negara tahun 2024 untuk menjalankan tugas dengan standar profesionalisme yang tinggi. Tugas selanjutnya adalah figur PNS yang menjadi sosok teladan. Identifikasi pembelajaran apa yang diperoleh, disusun oleh Marisi Panggabean. Identifikasi pembelajaran PNS teladan. Atas nama Tubagus Umar Syarif Hadiwibowo SPD MPD, adalah dosen PNS di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Program Studi Pendidikan Sejarah. Beliau adalah sekretaris prodi di Pendidikan Sejarah. Pembelajaran yang didapat, pertama, manajemen ASN, menjalankan tugas sebagai pimpinan atau pengelola program studi, menghargai rekan kerja apapun posisinya,
memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang aktif dalam kelas yang memberikan feedback positif untuk teman-temannya. Melakukan pengawasan memastikan bahwa rekan kerjanya mengerjakan tugas dengan tanggung jawab yang diberikannya dengan baik. Analisis Smart ASN memiliki etik dalam berinternet, meminta izin jika melibatkan orang dalam grup sehingga tidak terjadi ketimpangan informasi yang ada. Melakukan pengecekan kebenaran informasi yang akan diberikan kepada rekan kerjanya. Mampu beradaptasi dengan perkembangan media dan aplikasi digital sebagai pembelajaran serta sumber informasi bagi civitas akademika. Beliau juga selalu memberikan pengajaran kepada mahasiswanya dengan aktif dan juga memberikan motivasi-motivasi kepada mahasiswanya untuk dapat bersemangat dan tetap semangat dalam melaksanakan pendidikannya agar nanti di luar menjadi lebih baik lagi. Beliau juga selalu memberikan metode pembelajaran yang menarik sehingga mahasiswa-mahasiswinya tidak bosan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kuliah. Sekian dari saya, Marisi Panggabean. Tugas kelompok terkait dengan Smart ASN. ASN yang menjadi teladan adalah Bambang Brojonegoro. Ada beberapa nilai yang bisa diambil dari sosok Bambang Brojonegoro. Beberapa ide dan keputusannya sangat penting yang berpengaruh pada ASN di masa kini. Yang pertama yaitu pentingnya inovasi dan riset dalam pengelolaan ASN. Inovasi dan riset memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas ASN. Bambang Brojonegoro menekankan pentingnya ASN yang dapat mengadopsi inovasi dan menggunakan riset sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini mencakup penggunaan data dan teknologi untuk mendukung proses administrasi dan pelayanan publik yang lebih efisien. Aplikasinya dalam manajemen ASN. ASN harus didorong untuk mengembangkan kemampuan analitis dan berbasis data dalam bekerja. Hal ini bisa diterapkan melalui pelatihan dan peningkatan akses ke data riset yang relevan untuk berbagai aspek pemerintahan. Aplikasi dalam Smart ASN. Smart ASN harus berperan aktif dalam riset dan inovasi untuk menghadirkan solusi baru yang efisien dan efektif bagi masyarakat, sejalan dengan perkembangan teknologi dan tantangan global. Yang kedua, peningkatan kompetensi teknologi dan digitalisasi ASN pembelajaran. Dan Bambang Brojonegoro melihat teknologi sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan ASN. Ia mendorong ASN untuk lebih akrab dengan teknologi digital dan pemanfaatan teknologi informasi, terutama dalam konteks pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan. Aplikasi dalam manajemen ASN. Manajemen ASN harus fokus pada peningkatan kapasitas digital ASN, termasuk kemampuan untuk mengoperasikan sistem digital, memahami analitik data, dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pekerjaan sehari-hari. Hal ini juga mencakup pengembangan platform digital untuk memudahkan rekrutmen, evaluasi, dan pengembangan karir ASN. Aplikasi dalam Smart ASN. Smart ASN harus memiliki keterampilan digital yang mumpuni untuk memanfaatkan teknologi dan mendukung pelayanan publik berbasis e-government. Mereka harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah kolaborasi antar sektor untuk menciptakan ASN yang berkualitas. Salah satu visi Bambang Brojonegoro adalah pentingnya kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademisi untuk pengembangan sumber daya manusia, termasuk ASN.
Kolaborasi ini membantu ASN mendapatkan pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru yang bisa diterapkan dalam konteks pemerintahan. Aplikasi dalam manajemen ASN harus mengembangkan kemitraan strategis dengan universitas, pusat riset, dan sektor industri untuk memberikan akses pelatihan, riset, dan pengembangan kepada ASN. Hal ini akan menciptakan ASN yang terus diperbarui dengan praktik-praktik terbaik dari sektor lain. Aplikasi dalam Smart ASN, kolaborasi ini memungkinkan Smart ASN untuk lebih berperan aktif dalam inovasi lintas disiplin, memastikan bahwa ASN tidak hanya berfokus pada fungsi administratif, tetapi juga pada pemecahan masalah melalui pendekatan yang kreatif dan berkelanjutan. Yang keempat, penerapan sistem merit dan evaluasi kinerja berbasis data. Bambang Brojonegoro menggarisbawahi pentingnya sistem merit dalam manajemen ASN, di mana promosi, rekrutmen, dan penilaian kinerja harus berbasis pada kemampuan dan prestasi, bukan sekadar senioritas atau koneksi. Manajemen ASN harus lebih transparan dan berbasis data dalam mengevaluasi kinerja ASN, menggunakan Key Performance Indicator yang terukur dan relevan dengan tugas mereka. Sistem ini juga perlu mengadopsi pendekatan yang berbasis kompetensi untuk pengembangan karir ASN. Smart ASN memerlukan platform digital yang mendukung evaluasi kinerja berbasis data. Sistem merit harus diintegrasikan dengan teknologi digital yang memungkinkan pemantauan kinerja ASN secara real time dan memberi umpan balik yang cepat dan akurat untuk perbaikan. Yang berikutnya adalah pemikiran global, tindakan lokal. Sebagai seorang ekonom dengan pengalaman internasional, Bambang Brojonegoro memahami pentingnya adaptasi terhadap tantangan global, seperti perubahan teknologi, digitalisasi, dan tuntutan layanan publik yang lebih cepat. Ia percaya bahwa ASN harus memiliki wawasan global namun tetap berfokus pada implementasi lokal yang relevan dengan masyarakat. Manajemen ASN perlu lebih berfokus pada pembangunan ASN yang memiliki wawasan internasional, memahami tren global namun mampu mengadaptasi inovasi tersebut ke dalam konteks lokal. Program pertukaran atau pelatihan internasional bisa menjadi salah satu cara memperkaya ASN dengan perspektif global. ASN harus mampu menerapkan solusi berbasis teknologi yang relevan dengan tantangan global seperti e-government, smart cities, dan layanan publik digital. ASN harus cepat beradaptasi dengan standar global dalam hal transparansi, kecepatan, dan akuntabilitas. Berikutnya adalah pentingnya reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, ia mendorong transformasi birokrasi yang berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi di berbagai level pemerintahan. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Manajemen ASN perlu menekankan reformasi birokrasi yang berkelanjutan dengan melakukan penataan ulang proses kerja, menghilangkan hambatan birokrasi yang tidak perlu, dan memanfaatkan teknologi untuk mempersingkat proses administrasi. Smart ASN harus berperan aktif dalam memimpin reformasi birokrasi dengan menjadi agen perubahan, mengadopsi teknologi untuk menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan transparansi dalam setiap proses pelayanan. Demikian tugas hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Olaf Trilopo Simejuntak. Hari ini saya akan membahas tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Tokoh yang saya angkat adalah Bapak Mas Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR. Beliau merupakan kelahiran Surakarta 5 November, merupakan Menteri PUPR sejak zaman Jokowi JK 2014-2009 hingga saat ini. Memiliki latar akademis dari Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, lalu Magister Teknik Sipil di Colorado State University Amerika Serikat. Ia dikenal dengan dedikasinya tinggi dalam pengembangan infrastruktur dan reformasi birokrasi. Dalam hal pelayanan, beliau berdedikasi untuk pelayanan publik, mulai dari pengabdian kepada negara, ditunjukkan kepada pelayanan yang terus-menerus untuk membangun infrastruktur, lalu orientasi kepada masyarakat. Beliau berpendapat pada portal Brika, infrastruktur nasional harus meningkatkan kesejahteraan nasional
termasuk akses perumahan dan jaringan jalan. Yang tentu akan membahas untuk managing gaya kepemimpinan dan efektivitasnya dalam manajemen menterinya di bawah kementerian dia dan saat dia menjadi ASN adalah kepemimpinan yang tegas dan pragmatis. Gaya kepemimpinannya nilai cukup tegas tapi dengan gaya-gaya yang sangat jenaka yang bisa diterima di banyak kalangan. Pentingnya kolaboratif antar kementerian juga merupakan gaya kepemimpinan beliau karena beliau menganggap bahwa banyaknya kolaborasi yang bisa bekerja sama makin sebanyaknya infrastruktur yang accountable, integritas dan transparansi. Beliau juga termasuk memiliki integritas yang tinggi dan kepemimpinan terhadap transparansi. Terbukti dari integritasnya dalam membangun bangsa sampai sekarang ini. Di PUPR, beliau dapat menunjukkan berbagai macam proyek-proyek yang selesai sesuai dengan standar dan peraturan hukum yang ada. Dan kita bisa cek sendiri proyek-proyek yang sudah selesai di website Menteri PUPR. Untuk reliabilitas, kinerja dan kualitasnya terlihat tergolong sangat konsisten dari masa jabatannya sampai sekarang. Sudah di akhir jabatannya, dia menunjukkan pekerjaan komitmen yang sangat konsisten dalam membangun infrastruktur. Walaupun itu proyek jangka panjang ataupun jangka pendek. Lalu fokus kepada hasil yang memiliki kualitas tinggi dalam pekerjaan. Dalam membangun kepercayaan, dia menjaga integritas dalam keputusan dan tindakannya. Pragmatis yang manajemen yang transparan sepanjang sirkulasi proyek yang sudah dijalankan. Ada beberapa banyak prestasi beliau dalam memanajemen pekerjaannya dapat dilihat dari penghargaan-penghargaan, mulai dari Tokoh Perubahan, Bintang Bayangkara, Herman Johannes Award. Pada 2018 lalu ada Perekayasaan Utama Kehormatan, Internal Life Contribution Award, penghargaan AFEO, penghargaan Dharma Wijaya Arga, Piagam Penghargaan Pegawai Teladan. Lalu Smart ASN dapat ditunjukkan dengan prestasi inovatif teknologi kerekayasaannya dalam bidang sumber daya air, mulai dari bendungan, irigasi, tol baru, jembatan, dan proyek perumahan, juga infrastruktur. Terbukti bahwa Bapak Basuki mencerminkan sosok manajemen yang baik dalam pekerjaannya sebagai ASN di PUPR dan di Dinas PU pada masa lalu, sehingga dia bisa mengembang bahwa Smart ASN dengan beberapa penghargaan yang sangat banyak dalam kategori prestasi inovasi teknologi dan kerekayasaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Olaf Terlopo Simanjuntak. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya, perkenalkan nama saya Aditeli. Saya akan menjelaskan tentang Dr. Dian Sukmara MPD. Dr. Dian Sukmara MPD adalah merupakan salah seorang kepala dinas Kabupaten Sumedang. Beliau ini mengapa saya mengangkat beliau adalah beliau berinovasi dan strategi penguatan program Zero Bullying melalui aplikasi Epelita Mobile. Dian Sukmara adalah sosok inovatif yang berkomitmen untuk memberantas bullying di kalangan anak-anak melalui aplikasi Epelita Mobile. Ia berupaya mengedukasi untuk memberdayakan siswa untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif. Presentasi ini saya membahas lebih berfokus tentang bagaimana inovasi dan strategi yang diterapkan dalam program ini. Latar belakang Pak Dian Sukmara sendiri, bullying merupakan masalah yang serius dan mempengaruhi kesehatan mental fisik dan anak-anak. Dian Sukmara memahami bahwa untuk mengatasi ini diperlukan pendekatan inovatif dan komprehensif. Melalui pemahaman yang mendalam tentang dampak bullying, program ini dirancang untuk memberikan solusi yang efektif. Inovasi aplikasi Epelita Mobile dirancang untuk menjadi platform interaktif yang memungkinkan siswa untuk melaporkan bullying secara anonim supaya tidak diketahui nama-nama mereka. Fitur-fitur seperti forum diskusi, edukasi, dan pengaduan membantu menciptakan kesadaran dan dukungan di antara siswa. Inovasi ini bertujuan untuk memberdayakan anak-anak dan mendorong mereka berani berbicara. Strategi penguatan program ini strategi yang diterapkan
oleh Bapak Dian Sukmara sendiri. Program ini mencakup pelatihan guru, sosialisasi kepada orang tua, dan kerjasama dengan lembaga sosial. Dian Sukmara juga percaya bahwa kolaborasi antara pihak-pihak terkait sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dengan pendekatan holistik. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka bullying yang secara signifikan di Kabupaten Sumedang sendiri. Dampak positif yang dirasakan oleh anak-anak di Kabupaten Sumedang dan orang tua serta pihak-pihak yang terlibat, itu program ini telah menunjukkan dampak positif dalam mengurangi kasus bullying di sekolah. Dengan meningkatnya kesadaran dan dukungan dari semua pihak, anak-anak merasa lebih aman dan terlindungi. Hasil survei menunjukkan bahwa siswa merasa lebih nyaman untuk melaporkan tindakan bullying dengan menggunakan aplikasi tersebut, karena aplikasi tersebut melaporkan dengan nama secara anonim. Kesimpulan yang bisa saya ambil, inovasi dan strategi yang diterapkan oleh Dian Sukmara dalam program Zero Bullying melalui aplikasi Pelita Mobile menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Kerjasama dan dukungan dari semua pihak adalah kunci untuk mengatasi masalah bullying secara efektif. Berikut, terima